Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di rapat RT. Kebetulan kali ini kita berdua saja. Yang satunya itu sedang lomba itu lasak. Belum selesai, Pak. Nah Saya ini kira kita sudah beres ini. belum. Ini lomba terus pokoknya isinya lomba. Nah kita kali ini kehadiran teman dari RT sebelah, Mas Husni Mubarak. RT 05 RW 38. Gimana sehat Mas? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat. Masih sering ke Jakarta? Enggak, terakhir sebulan lalu Oh, kayaknya. iya. Sebulan lalu. Sekarang lebih banyak di Jogja aja. Ya, mau ke Jogja Lebih aja. adem. Walaupun cuacanya panas. Oke, jadi Mas Husni ini sebanyak pengetahuan saya ini beliau ini banyak bergerak di bidang apa ya, medsos ya, Ya, apa gimana, IT apa gimana sih sebenarnya? ya sosial media, Sosial media. terus apa namanya, digital marketing lah. Digital marketing. Website SEO dan yang lain. Nah kebetulan kita sedang pengen membahas situasi perbabuan online sekarang ini. Perbulan. Karena sekarang kan ini ya Mas Husni ya, saya juga mengalami, sebenarnya saya juga pedagang online. Jadi saya bakul online itu sejak 2014 kan. Tentunya dengan naik turunnya ya, dinamikanya ada. Nah akhir-akhir ini memang banyak teman-teman yang terutama ada di grup itu banyak yang mengeluh. Pertama mengeluhnya ini sedang sepi. Kemudian ditambah lagi dengan adanya beban komisi yang harus dibayarkan ke pihak ketiga, marketplace, Shopee, atau Tokopedia. Nah, itu kan kemudian, nah ini kan pertanyaannya apakah maka gara-gara apa komisi yang gede itu kemudian harganya naik, atau memang sebenarnya memang kondisi ekonomi kita sudah tidak baik saja sehingga orang enggan untuk berbelanja secara online. Nah, kalau menurut Mas Husni ini sebenarnya sedang terjadi apa trennya sekarang ini? Baik. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang dunia perbakulan, hari ini memang banyak yang mengeluhkan, apalagi di sosial media, bahwa demand-nya lagi turun, daya beli masyarakat lagi kurang bagus. Bahkan kemarin beberapa muncul istilah-istilah yang datang ke mall cuma lihat-lihat, terus kemudian datang ke mall cuma pegang-pegang, yang artinya itu juga mungkin terjadi di platform sosial media atau platform marketplace, yang mana mungkin mereka hanya sekadar memasukkan ke keranjang aja, checkoutnya nggak tahu kapan. Gitu. Modal bakul ini kok ora checkout iki. Terus di packing ora checkout. Jadi wishlistnya banyak, cuman checkoutnya nggak tahu kapan. Nah, sebenarnya hari ini yang paling memungkinkan orang untuk apa ya, daya belinya bagus pada saat live. Live ya. Ya, jadi live shopping, baik itu di Shopee atau mungkin TikTok Shop dan sejenisnya lah, atau bahkan mungkin di platform sosial media Instagram juga bisa. Karena memang pada saat live itu mungkin marketer ini atau penjual menawarkan produk secara langsung dengan menawarkan harga yang cukup spesial, sehingga pembeli juga punya waktu yang cukup pendek. Berbeda dengan ketika ngeliat-liat mungkin di marketplace, di Tokopedia atau mungkin Shopee yang itu tidak dilakukan secara live, mereka cenderung punya waktu untuk berpikir atau punya waktu untuk memikirkan, ini saya butuh nggak ya? Sehingga akhirnya hanya sebatas yang penting masuk wishlist dulu lah, masuk keranjang dulu lah, checkoutnya nanti dulu. Jadi jangan kasih waktu untuk berpikir. Tapi kalau pada saat live, kita kayak semacam mungkin pembeli ini kayak hanya hari ini saja. Jadi kemudian mereka kayak semacam punya tekanan, sehingga ada proses pengambilan keputusan. Kalau saya tidak beli sekarang, maka diskonnya akan kelewat, harganya akan balik normal lagi. Sehingga maka langsung membeli saat itu juga. Bahkan dengan kemudahan hari ini dengan handphone, dengan m-banking, maka langsung bisa transfer saat itu juga. Atau bahkan mungkin ada beberapa fasilitas seperti COD atau bahkan mungkin pay later yang itu memungkinkan orang untuk lebih banyak melakukan proses pembelian.
Kalau secara produk agak spesifik nggak sih sebenarnya untuk yang bisa di live kan atau enggak itu? Sebenarnya kalau secara produk spesifik banget sih enggak ya. Bahkan orang jualan tisu aja itu dilakukan secara live. Yang mungkin tisu ini kan bisa ditemukan di mana aja, bahkan hampir semua warung gitu. Atau bahkan mungkin di lampu merah itu kan ada juga orang jualan tisu, tapi ada juga yang melakukan live seperti itu. Artinya tidak terbatas pada produk, selama itu memang itu bisa dijual dan ada harganya, ya laku. Contoh si Pinkan Mambo yang dulu kita kenal sebagai seorang penyanyi dengan duo ratunya dulu dengan Maya Estianty sebelum diganti Mulan Jamila. Dia jualan dari donat, terus kemudian sayur kangkung itu dilakukan secara live, dan itu harganya nggak ngotak lah, bisa dibilang seperti itu. Kalau kemudian dibilang daya belinya lagi jelek, tapi dengan produk-produk yang nyeleneh kayak gitu, dengan harga yang agak sedikit mungkin bisa dibilang harga apa ya, harga nolak lah. Iya. Tapi laku gitu. Mahal lah ya. Donat dengan harganya yang mungkin kalau dibeli di Jiko atau bahkan mungkin di Dunkin Donat atau di pinggir jalan itu. Yang mungkin di kota gede juga lagi rame nih. Oh iya, rame banget itu. Itu di situ dekat pasar itu. Itu 5.003 apa 5.001 kalau nggak salah. Lupa, belum pernah beli ya. Ya itu berarti nganu ya. Hari ini memang ya popularitas orang akhirnya berpengaruh juga terhadap jualan ini. Sekarang aku lihat banyak artis loh, Ivan Hakim, terus siapa lagi. Banyak. Ya, Mbak Imong lah itu yang Sarwenda. Nah, ya memang kita melihat beberapa orang yang tidak terkenal memang dia naik juga banyak sebenarnya. Cuma kemudian kalau secara apa ya? Secara akselerasi itu mungkin lebih cepat orangnya yang sudah terkenal. Ya, itu pastinya memang ada perbedaannya di situ yang cukup apa ya, signifikan. Makanya kemarin kan waktu itu ada kebijakan dari Pak Menteri Pak Zulhas waktu itu yang Menteri apa itu? Perdagangan. Stop program live TikTok yang pada waktu itu begitu booming, yang mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa jualan di platform TikTok itu selama sudah memenuhi syarat. Karena memang TikTok ini punya apa ya, punya keistimewaan di sosial media. Karena kemarin saya baru bikin akun TikTok 1 minggu itu dengan konten yang memang sedikit spesifik, itu followersnya bisa naik sampai 600-an dan bisa langsung live. Wah, ternyata gimana tuh catat itu ya? Itu konten nakal gimana? Enggak, itu konten yang memang lagi banyak dibicarakan. Isu-isu politik. Bisa isu politik, bisa tentang artis, atau bahkan mungkin tentang apa yang lagi hangat dibicarakan. Atau bahkan mungkin yang demand-nya lagi tinggi, itu juga bisa. Kayak misal hari ini kan misalkan lagi rame dengan sesuatu hal yang mungkin vintage seperti ini, karena generasi milenial itu adalah generasi yang hari ini bisa dibilang lagi dalam posisi yang cukup mapan, yang mana maksudnya mereka mereka sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, sudah kerja, dan bekerja hari ini lagi dalam posisi mungkin manajer atau mungkin SPV, sehingga secara keuangan mereka juga lagi bagus. Bahkan mungkin kalau istilahnya tuh inner child mereka tuh lagi muncul, apa yang dulu diinginkan nggak terpenuhi hari ini pengen dipenuhi. Iya. Jadi kadang konten-konten semacam itu juga cepat naiknya. Itu berarti spesifik apa ya, maksudnya itu kelas spesifik berarti ya? Ya spesifik, bahkan hampir semua konten kreator hari ini itu rata-rata memang hari ini memfokuskan pada hal yang memang itu ada demand-nya. Karena ketika tidak seperti itu, maka itu tadi kalah dengan artis atau kalah dengan selebgram atau seleb TikTok yang sudah punya followers cukup banyak. Artinya kalau kemudian itu spesifik ke kelas-kelas tertentu, apakah kemudian juga barang yang kita sodorkan juga harus pada kelas tertentu itu? Bisa juga. Kayak hari ini misalkan nih lagi. Tapi nggak mungkin jualan barang receh, no? Ya, tapi kan tetap demand-nya ada.
Jadi apapun produknya pasti ada peminatnya. Hmm. Kayak hari ini lah, mini soccer, karena saya juga lagi suka mini soccer. Hampir semua wilayah-wilayah, bahkan di kabupaten ini lagi banyak mini soccer yang baru dibangun. Sekarang banyak konten kreator mini soccer. Mereka akhirnya jualan tentang kaos kaki lah, jersey bola lah, atau bahkan mungkin headband. Itu laku tetap gitu. Bahkan itu marketnya sangat spesifik dan kecil. Termasuk apa itu? Pedal hari ini. Di Jogja berada sudah banyak Jogja. Banyak. Bahkan mungkin sudah ada 4 sampai 5 lapangan kayaknya di Jogja. Itu disewakan. Bahkan hari ini bikin komunitasnya pun itu juga menguntungkan. Jadi kalau misalkan Bang Ben punya komunitas bapak-bapak begitu, bapak-bapak RT pengen ada agenda pedal begitu. Bapak pedal ya Serawangun tuh kan. Itu bisa diakomodir untuk kemudian bikin komunitasnya. Jadi tiba-tiba Bapak RT main pedal. Oh iya, itu gitu. Kalau dalam marketing dulu itu kita menciptakan kolam. Iya, menciptakan kolam. Dan kemudian kita akan menarik ikan di situ. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Maksudnya memang dari ini kita memang harus pintar-pintar melihat peluang. Peluang itu tren apa yang sedang berkembang dan kemudian kita mau berjualan apa. Nah kemudian ini lagi-lagi kan soal strategi atau pendekatan ya. Yang ingin saya tanyakan itu sih bagaimana sih sebenarnya membaca tren yang tepat itu. Jangan saya membaca tren ini ternyata salah. Itu gimana caranya? Cara membaca sebenarnya sekarang kan banyak sekali platform sosial media atau bahkan mungkin platform digital yang itu bisa digunakan. Bahkan pakai Google Analytics pun kita juga bisa membaca dengan kata kunci tertentu, misalkan merchandise itu. Merchandise spesifik apa? Merchandise bola kah? Atau merchandise olahraga, atau mungkin merchandise jadul gitu. Itu nanti akan bisa dilihat dari kata kunci itu seberapa banyak orang mencari itu. Iya. Bahkan di konten misalkan di platform sosial media kayak TikTok dan Instagram, ketika kita nyari kata kunci tertentu, nanti kan akan banyak muncul dari explore. Jadi semakin banyak munculnya, artinya semakin banyak permintaan yang itu lagi. Nah, ini kan terutama bagi yang pengen apa ya, pertama kali orang mau jualan online, sekarang kan banyak PHK juga nih. Itu apa yang seharusnya dilakukan orang yang pertama kali mau jualan online? Apakah di medsos atau di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia atau? Kalau saya secara pribadi lebih cenderung ke sosial media. Karena apa? Karena lebih mudah menjangkau calon konsumen. Artinya proses awareness-nya tuh lebih mudah. Misalkan hari ini pakai Instagram atau TikTok yang secara data memang itu ada di urutan teratas. Catat ya teman-teman ya. Untuk jualan. Bahkan data di media sosial dari 143 juta pengguna sosial media yang ada di Indonesia ini, ya salah satu yang 5 besar itu tadi Instagram dan TikTok. Kenapa saya merekomendasikan Instagram dan TikTok? Karena dengan follower sedikit pun itu kita bisa dilihat oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang. Dengan catatan kontennya menarik. Oh, dengan ini ya, maksudnya dengan apa itu sekarang kan ada reel itu ya. Karena kan tidak hanya follower yang bisa menonton konten kita ya. Nanti kan bisa terlihat tuh datanya dari followers berapa, dari luar followers itu berapa, dari explore berapa. Karena hari ini tuh era dimana konten short video. Kalau dulu mungkin zamannya Bang Ben, saya mungkin tahun 2010 gitu, itu zamannya blog. Orang banyak menulis di blog. Terus kemudian bikin website. Foto ya, masih foto. Atau mungkin dulu jualan di Facebook gitu. Atau kemarin makin kesini lagi kontennya juga lebih banyak kan foto atau bahkan mungkin microblog. Tapi hari ini ya kontennya video, short video 15 detik, 7 detik pertama atau 3 detik pertama sebagai hook,
itu sangat menentukan. Di awal-awal video itu Iya. harus ini ya, harus Ada sesuatu hal yang eye catching ya, bahasanya ya. kalau di dunia marketing atau digital marketing paling tidak kontennya itu di pertama hook tadi, terus kemudian yang kedua informasi tentang produk, yang terakhir ada CTA-nya, Cerita itu apa tuh? call to action. Jadi sudah ada ketertarikan, baru kemudian call to action-nya misalkan hubungi nomor ini atau langsung DM. Oh iya. Jadi akhirnya ada tindakan atau bahkan mungkin ada statement bahwa di situ ada diskon untuk pembelian 10 pembeli pertama atau 100 pembeli pertama. Iya. Jadi nanti muncul apa ya, keputusan. Berarti ini apakah hal ya? Kan gini, saya jualan itu mulai jualan online itu 2014. Itu kenceng naiknya, Ya. produknya naiknya cepat. Lalu kemudian marak-maraknya marketplace Tokopedia ya, Tokopedia, Shopee, dan macam-macamnya ya. Itu medsos agak mulai ditinggalkan. Orang beralih ke marketplace yang lebih mudah, terpercaya pembayaran kan. Karena kalau yang namanya Instagram, Facebook itu kan kadang pembayarannya direct kan. Direct ya. Apa itu namanya? Kadang tertipu. Saya juga pernah tertipu. Beli spare part mobil ketipu, nggak dikirim kan. Nah itu kan berarti apa ya? Gimana memberikan rasa aman terhadap calon pembeli. Kalau hari ini biasanya mereka melakukan personal branding. Nah itu. Jadi ada semacam pergeseran perilaku pembeli. Jadi hari ini tuh customer tuh akan percaya dengan produk yang dimiliki oleh sosok tertentu. Misalkan nih Bang Ben bikin produk tentang apa nih, kerajinan, tentang TV lah atau mungkin apapun itu yang mungkin kerajinan yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Selama di situ muncul wajahnya Bang Ben sebagai pemilik, terus kemudian di situ juga Bang Ben memberikan add value, terus kemudian ada informasi yang cukup bagus dari produk yang ada, terus kemudian manfaatnya juga jelas, maka pembeli akan cenderung lebih percaya. Kayak semisal apa ya, kalau hari ini itu ada tuh koko-koko Semarang gitu sama cici-cici. Jadi mereka tuh sifatnya afiliator, tapi dengan followersnya yang begitu besar. Oh, ini yang bikin kontennya nih, berarti produknya bagus dan terpercaya. Oh gitu, masuk. Nah itu kan berarti soal personal branding ya. Seperti ilmunya Pak Sugiarto itu kan selalu dia ngomong personal branding. Nah kadang kan ya bagi pemula ya itu kan yo jualan ini sementing payu kan gitu. Jualan ini sementing payu, tapi kan maksudnya di situ kan sementing payu itu memang iya, tapi kan ada proses-proses yang memang harus dilalui ya, soal marketing, soal personal branding. Kalau ilmunya Pak Sugiarto itu bahwa marketing dan branding itu ternyata sesuatu yang berbeda, yang selama ini saya sendiri memahami itu sama, tapi setelah menjalani mempelajari lebih dalam ternyata itu dua hal yang cukup berbeda. Ya, personal branding itu tool marketing. Tool marketing. Kalau branding itu sebagai satu apa ya, membentuk kesadaran konsumen. Nah artinya itu menurutmu kita bangun brand dulu atau pokoknya memasarkan karena sekarang ada iklan juga tuh, yang berbayar itu. Kita mau kencangkan di iklan atau kita mau branding dulu. Jadi tinggal objektifnya kan. Jadi objektifnya dulu ditentukan. Kalau semisal cuma sekedar jualan ya sudah, jualan aja dulu, hajar. Tapi kalau kemudian ini pengen ada jangka panjang dan kemudian ini pengen ada keberlanjutan produk dan kemudian juga pengen ada sesuatu hal yang ingin dibangun, maka branding dan marketing itu beriringan. Jadi menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi kayak misalkan, oke lah hari ini saya punya produk casing HP. Kalau sekiranya
ini nggak bermerek apa segala macam asal murah ya sudah hajar aja. Artinya tidak membentuk kolam yang tadi abang bilang tadi, kolam pasar yang memang di situ sudah terbentuk sebenarnya, kayak misalkan secara kelas sosial gitu, baik dari menengah ke bawah sama menengah ke atas misalkan. Nah, ketika saya membuat di sini saya branding, kemudian di sini casing handphonenya saya kasih nama misalkan Benjos gitu. Nah, Casing Benjos akan menjadi satu apa ya pilihan tersendiri bahwa casing ini bagus. Orang yang pakai casing ini adalah orang-orang kelas menengah ke atas. keren. Maka ketika saya pakai casing ini, saya akan merasa bangga. Oh, berarti ini bahasa itu ada diferensiasi. Pertama ada diferensiasi, kemudian ada add value. Ada- Karena hari ini orang tidak hanya sebatas membeli produk saja, tapi juga membeli value sama membeli persepsi. Apakah tipe pembeli itu untuk semua kalangan atau kelas tertentu? Ya pastinya untuk kelas tertentu. Tapi kadang kelas tertentu atau bahkan mungkin mana ke bawah ini juga keseret. Gitu-gituan. Ya kayak misalkan nih pedal lah, atau bahkan mungkin hari ini tempat minum, tumbler itu, yang orang mungkin wah ini kalau mereknya Stanley ini bagus. Mungkin mereka yang beli hanya kelas-kelas tertentu. Tapi akhirnya kan orang yang mungkin menangkap bahwa saya juga pengen dapat improvement dari lingkungan gitu. Maka saya juga pengen lah beli. Iya. Ya, Atau bahkan itu mungkin baju soal lah. fashion juga begitu ya. Iya. fashion gitu banget ya. Nah, kan begini ya, membangun branding itu kan juga tidak gampang ya. Ya, Maksudnya nggak gampang. itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Sorry. Ya, kalau kita sudah artis kan ya harus masalah. Hmm. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa itu kan kayaknya memang itu prosesnya juga agak lama, dan kita memang harus kadang memeras daya imajinasi kita yang kudu ya. Pertama kita akan terjebak di kudu berbeda, kudu menambahkan value yang berbeda. Itu kan sesuatu yang PR lah ya. PR. Butuh banyak belajar dan diskusi dengan survei, riset segala macam kan begitu. Nah, apakah itu juga, maksudnya gini, apakah itu juga terjadi di makanan ya? Terjadi juga sebenarnya kalau bisnis F&B itu lebih yang penting itu secara kualitas produk, karena kalau Nah, di rumah kan punya ini, beliau juga punya warung kopi, namanya apa? kopi dari jiwa, Kopi Janji Jiwa di daerah kopi dari jiwa ya, di kota di gede. Kota Gede. Nanti silakan cari aja di Google, ada gitu. Nah, di rumah kan bisnis kopi ya. Waktu kamu jual kopi itu, apakah kamu akan menjual kopi yang enak? Apakah kamu akan menjual apa ya, maksudnya apa sih yang kamu jual dari kopi itu? Kalau yang saya jual kopi yang enak, Yang enak. karena Selesai di mulut dong maksudnya. ya karena waktu itu tuh pertama ada keterbatasan modal lah, keterbatasan modal yang kemudian bikin ini kalau kemudian diperbuat secara branding ini nggak cukup nih gitu. Karena berbicara branding kan pasti apalagi F&B secara tempat juga harus proper, Saingannya juga banyak banget. terus kemudian secara SDM juga harus apa namanya clear juga, sesuai dengan posisinya masing-masing. Karena waktu itu dengan keterbatasan yang ada ya udah, maka produk yang saya kuatin Produknya. jadi saya belajar ke beberapa kelas-kelas pembuatan kopi. Walaupun pada waktu itu apa ya, semangat awalnya pengen dibikin franchise. Jadi kayak semacam wah terinspirasi nih ada Janji Jiwa dan kopi kenangan segala macam bikin franchise gitu. Sekarang itu banyak merek kopi. Tapi itu sebenarnya kemudian terjawab dengan hari ini dengan kemunculan kopi tuku. Kopi apa? Tuku. Apa itu? Kopi tuku, brandnya tuku. Brand tuku yang mana dia prinsipnya bukan franchise atau tidak memperbanyak satu, tapi memperbagus kualitas kopinya. Jadi
prinsip itu yang kemudian saya pakai, akhirnya alhamdulillah masih bertahan sampai hari ini. Karena kalau enggak ya mungkin sudah bergeser kan. Iya, iya, karena setahu saya bisnis kopi itu memang apa ya, sangat sensitif banget ya. Karena peminum kopi itu lidahnya udah terlatih kan. Apalagi pada waktu itu pas saya buka itu kan di mana banyak penikmat kopi di kopi yang cukup idealis, apalagi di Jogja. Gitu. Wah, ini kurang asam, Oh, wah espressonya ini kurang pahit ini ya, oh, kira-kira kurang begitu. lebih kopinya mas pokoknya koneko. Nah itu berarti teori yang diterapkan cukup berpengaruh terhadap penjualannya. Karena ada istilah bahwa branding yang baik tidak menolong produk yang jelek. Nah, catat teman-teman ya, buat produkmu melek terus buat branding rakaruan itu tetap nggak menolong. Nggak menolong. Misalnya makanan Raina terus iklannya rakaruan itu tetap menolong. Makanan itu jadi ya memang soal lidah kan. Nggak repeat order. Nggak repeat order. Artinya perbaiki dulu kualitas produknya, ketika memang sudah siap ya maka brandingnya juga dikuatin. Kenapa tadi saya bilang beriringan, sebenarnya memperbaiki produk atau kualitas produk itu juga bagian dari branding. Artinya itu nanti secara persepsi masyarakat, misalkan nih orang minum kopi tuku itu dipastikan enak, kira-kira begitu. Maka ketika buka cabang di Jogja itu kan ada proses risetnya. Jadi tidak langsung serta mereka langsung buka Jogja, buka di Jogja. Mereka buka di beberapa stand dulu atau nebeng. Nebeng di klinik kopi, nebeng di angkringan mana gitu di daerah alun-alun kidul. Klinik kopinya si Pepeng. Iya. Jadi setelah mereka ikut nyobain kopi tuku itu, kira-kira cocok nggak dengan lidahnya orang di Jogja, atau cocok nggak dengan lidahnya orang yang tinggal di Jogja. Setelah cocok, baru mereka buka nih di kota baru, dan hasilnya bagus. Nah, yang tentang soal repeat order, dan kan ada beberapa barang itu yang memang ada kecenderungan untuk order lagi. Misalnya soal kopi, makanan itu kan memang ya orang kan tiap hari tetap makan, tetap minum kan. Tapi ada beberapa barang yang memang kegunaannya itu bisa jadi sekali seumur hidup. Ya. Misal nih, kotak cincin kawin, kecuali dia kawin berkali-kali ya. Itu sudah anomali. Kalau itu kan ya akhirnya tidak lagi kita bicara soal repeat order. Repeat ordernya ke pelanggan yang lain kan, berarti memperluas pasar. Kan strateginya tetap berbeda itu kan. Kalau secara strategi sebenarnya kurang lebih sama, Pak. Karena repeat order di produk yang mungkin sekali pakai itu lebih pada wow effect, word of mouth-nya. Jadi rasan-rasan kali tonggo nih. Karena Bapak RT lagi rapat RT, wah aku baru ingin baru tuku cincin kawin untuk kotak cincin kawin apik nih. Ini juga nikah, oh yaudah boleh mas di sana. Jadi the power of warm itu juga masih jadi salah satu metode marketing atau tool marketing yang cukup kuat. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ada good experience lah dari pengguna yang sebelumnya. Kayak misalkan nih abang pengen beli sepatu atau apa begitu, ketika mungkin sudah pakai dengan brand tertentu dan enak dipakai, bagus, dan kemudian abang percaya sama saya, maka barang itu akan dibeli juga. Jadi repeat ordernya lebih ke arah merekomendasikan ke rekomendasi. Jadi untuk pulang apa yang murah. Nah terus kemudian ini kan semakin banyak orang yang berjualan, semakin banyak barang yang dijual, barang yang sama yang dijual banyak orang. Itu kan tentunya di situ pasti akan ada persaingan harga ya. Nah, mensiasatinya piye? Kadang teman-teman ya bingung, ini kok iso adol rego murah banget ya, ini caranya ya.
Dan aku nuntut kerja piro yo. Nah iso. Ya, Ini gimana sih yang jasa itu? kalau produknya satu mungkin agak bingung ya. Hmm. Tapi kalau produknya banyak itu bisa disiasati. Kalau produknya satu sih, kalau saya sih pada prinsipnya yang penting produknya bagus, kualitasnya oke, dan service terhadap customer juga bagus atau layanannya, after salesnya juga bagus. Itu salah satu kunci untuk kemudian bisa bersaing. Berarti tidak cuma sekedar harga ya? Ya, tidak sekedar harga, tapi layanan pas proses pembeliannya, pembayarannya, bahkan after salesnya itu pun juga jadi pertimbangan. Kayak misalkan saya beli casing di sana, casingnya mau dimasukin HP itu susah. Kemudian saya datang lagi ke sana dibantu, dicarikan lagi produk yang pas sehingga cocok. Gitu. Jadi artinya ada after sales yang kemudian itu tetap dilayani dengan sepenuhnya. Saya pernah itu ya, cerita pengalaman aja ya. Saya pernah beli casing ya di satu di pinggir jalan gitu lah. Ternyata nggak pas. Padahal itu maksudnya di kemasannya tertera untuk tipe HP yang saya pakai ya. Dan pas kemudian saya bergeser ke toko lain yang agak ketok mewah gitulah ya. Saya begitu masuk itu dilayani bapaknya, dikasih minum, dijadikan. Padahal di situ harganya itu bisa 10 kali lipat. Dan saya membeli loh kayak gitu. Kok bisa ya, memang barangnya juga bagus. Tapi bukan karena mbak-mbaknya. Ya memang sudah air putih sebenarnya. Ya itu tadi ada service of excellence-nya lah. Oh iya. Layanan yang oke, layanan yang kemudian bikin konsumen apa ya, melakukan proses pengambilan keputusan, oke, saya akan beli di sini. Ya. Sungkan rasanya kalau kemudian tidak jadi beli. Nah itu sungkan ini ya, apalagi orang Indonesia itu kan budayanya masih seperti gitu ya, kan? Ya bagaimana kita pinter-pinternya aja manfaatkan sifat-sifat keperkewo. Ya, ewu pekewu memang itu jadi salah satu kunci juga memang. Tapi kadang ketika di pertemanan juga repot juga kadang. Kita lagi bisnis itu teman datang, aduh nggak enak ini. Akhirnya ya kadang ya mungkin kalau sesekali boleh lah. Tapi kalau kemudian setiap hari kan juga ya, repot juga. Ya kita juga sebagai ini juga kalau ada teman yang sedang buka usaha gitu ya harus disupport. Malah jangan direpoti. Direpoti itu ya malah jalur gratisan, jalur diskon, itu namanya ngerepoti kan. Ya berkawan kan memang harusnya saling mensupport teman ya yang sedang berusaha ya. Kalau kata Panji Pragiwaksono malah justru ketika ada teman punya usaha dan ngejual sesuatu, kita harusnya belinya 2 kali lipat lebih mahal. Karena menghargai teman. Ini kue malah jalur murah ya. Ya oke ya, gitu Mas Husni ya. Tapi tentunya ini diskusi ini masih banyak hal yang perlu kita perdalam ya. Karena kalau kita mau ngulik itu sebenarnya lebih dalam lagi, banyak ilmu-ilmunya. Ya. Masuk kaitannya dengan bagaimana strategi periklanan, bagaimana kemudian itu personal branding itu kalau kita ulas bisa berhari-hari. Ya. Tapi teman-teman juga lagi bisa mencarilah ilmu itu, kita hanya sebagai pemantik saja. Terima kasih Mas Husni sudah jauh datang dari Berbah ya? Berbah, dia tinggal di Berbah. Sekarang kita syutingnya di Kita Gede. Masih semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mau jualan atau sedang lagi berjualan tapi kok kayaknya gitu-gitu aja kayak aku. Oke, makasih. Kita jumpa lagi di tema-tema yang lain di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.